Dan si Marcelo Sinomin ini adalah dalang utama, sosok belakang layar perekrutan Ricky Alvarez oleh Ausilio 13 tahun yang lalu. Salah satu perekrutan gagal kita. Kok ya setelah 13 tahun berlalu Ausilio nggak juga belajar ya teman-teman? Masih percaya aja nih rekomendasi dari Marcelo Sinomin ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Berita seputar sepak bola dunia sekarang mengerucut ke soal Mercato ya teman-teman, bursa transfer pemain. Dan gua rasa hal ini akan terus berlangsung sampai dengan deadline day, sampai dengan detik terakhir bursa transfer. Nah, untuk season ini periode bursa transfer agak unik ya teman-teman. Ada 3 jendela transfer musim panas. Untuk yang pertama, periode bursa transfer sudah dibuka di tanggal 1 sampai dengan 10 Juni untuk mengakomodir tim-tim yang berlaga di Piala Dunia antar klub bagi mereka yang ingin memperkuat skuadnya sebelum berlaga di Piala Dunia. Lalu kemudian dibuka lagi di tanggal 16 Juni. Nah, untuk jendela transfer yang kedua ini untuk mengakomodir tim-tim Piala Dunia antar klub yang lolos ke fase knockout. Namun yang pasti pada dasarnya jendela transfer yang normal, ini yang ketiga ya, dimulai dari 1 Juli sampai dengan 1 September. Artinya klub-klub di Eropa memiliki waktu 2 bulan untuk memasak skuadnya agar siap berkompetisi di season yang baru. Nah, gue yakin banget selama 2 bulan itulah berita-berita sepak bola dunia akan ramai soal Mercato, termasuk dari klub kesayangan kita, Inter. Ya, semoga teman-teman Marotta Ausilio bisa menyelesaikan bursa transfer dengan cepat ya, sehingga para pemain punya waktu yang cukup untuk beradaptasi. Oh ya teman-teman, ketika konten ini dibuat, baru aja selesai nih Piala Dunia antar klub. Yang juara di luar dugaan adalah Chelsea. PSG dibantai teman-teman, gokil. Kalau Maresca aja, pelatih yang bisa dikategorikan minim pengalaman, bisa menaklukkan PSG, bisa membuat timnya solid dan kompetitif. Semoga hal yang sama terjadi juga untuk Cifu. Ya, walaupun kita nggak bisa bandingin juga ya budget transfer Chelsea dan Inter, tetapi harapan gua semoga Cifu setidaknya untuk kompetisi lokal bisa berbicara, bisa meraih 1 gelar. Lalu teman-teman, untuk Cerewetin Inter hari ini, gua mau secara khusus membahas Ausilio teman-teman. Sporting Director kita yang sebelumnya menjabat sebagai wakilnya Marotta ya, tetapi berhubung Marotta naik jadi presiden, nah si Ausilio ini mendapatkan promosi, tidak lagi menjabat sebagai wakil melainkan sebagai Sporting Director utama Inter. Dan untuk musim lalu teman-teman, Ausilio mendapatkan 2 gelar ya, mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Sporting Director terbaik 2024 dari Globe Soccer Award, dan kemudian juga meraih penghargaan Direktur Sport terbaik di Italia. Luar biasa. Dan kalau teman-teman ingat atau pernah dengar ya, salah satu cerita legendaris keberhasilan dari Ausilio adalah bagaimana ketika dia mendatangkan Lautaro Martinez. Saat itu Lautaro sudah hampir pasti bergabung dengan Atletico Madrid ya. Lalu kemudian Ausilio terbang ke Spanyol untuk membajak, untuk membujuk Lautaro Martinez, dan akhirnya berhasil. Namun teman-teman, walaupun Ausilio mendapatkan penghargaan Direktur Sport terbaik, punya kisah-kisah sukses, entah kenapa kok makin kesini gua makin sanksi ya, gua makin khawatir nih tentang performa Ausilio. Bahkan gua pribadi kayak mulai berharap kita memiliki Sporting Director yang baru yang dapat membantu Marotta sebagai presiden Inter. Keraguan gua akan Ausilio teman-teman gara-gara kemarin gua baca berita Inter akan melepas anaknya Stankovic ke klub Brugge ya, klub asal Belgia, dengan angka klausul penebusan yang gak masuk akal, sangat tinggi. Nih gue bacain beritanya dari Sky Sport teman-teman. Inter dan klub Brugge masih belum menemukan opsi pembelian kembali dalam negosiasi Alexander Stankovic. Belum deal ya teman-teman. Tetapi klub Brugge ingin menetapkan klausul pembelian kembali setinggi mungkin, yaitu di angka 28 juta. Sedangkan Ausilio menawar di angka 20 juta.
Gokil teman-teman, Alexander Stankovic walaupun penampilannya di musim lalu relatif memuaskan, relatif bagus, tetapi tetap saja dia masih minim pengalaman dan terlalu tinggi untuk kita pasang harga klausul penebusan di angka 28 juta. Gila, artinya Inter di musim depan kalau mau menebus Stankovic harus ngeluarin 28 juta, mahal banget. Gua rasa-rasanya belum pernah melihat sebuah klub membeli pemainnya sendiri dengan harga 2 kali lipat dari harga jual. Sebagai perbandingan saja, Nico Pas teman-teman dilepas ke Como dengan klausul penebusan 5 juta doang. Lalu kemudian Giovanni Fabian yang tampil sangat luar biasa di Serie B, lalu kemudian juga tampil bagus bersama Bolonya, klausul penebusannya cuma 12 juta. Kok ya Alexander Stankovic bisa-bisanya di harga 20-28 juta? Nggak ngotak banget nih Ausilio, makanya gue sangat sanksi. Nah ini gue mau mengajak teman-teman untuk bernostalgia akan dosa-dosa Ausilio ya di Mercato kita. Untuk lini belakang, waduh ini udah kayak series tersendiri teman-teman. Di tahun 2022 kita sangat getol mengincar Bremer, ujung-ujungnya gagal. Bremer dibajak oleh Juventus. Kemudian di tahun berikutnya 2023 kita selama satu musim erat dikaitkan dengan Scalvini, ujung-ujungnya juga gagal merekrut. Dan kemudian di musim berikutnya lagi 2024 kita erat dikaitkan dengan Buongiorno, center back tengah tangguh dari Torino yang ujung-ujungnya pindah ke Napoli. Teman-teman tahu, selama 3 musim berturut-turut kita erat dikaitkan dengan back-back papan atas Serie A. Ujung-ujungnya kita membeli siapa teman-teman? Ausilio lebih memilih membeli Palacios dengan harga 7 juta dan gagal total. Nah yang mau gua highlight adalah di musim lalu ketika kita gagal mendapatkan Buongiorno, itu sebetulnya ada 2 alternatif pengganti, yaitu Leoni dengan harga 5 juta saja dan kemudian yang satunya Palacios dengan harga 7 juta. Ausilio lebih memilih Palacios, pemain divisi 2 Liga Argentina, pengalaman profesional bermain di level senior cuma 21 kali. Harganya pun lebih mahal, tetapi Ausilio lebih memilih Palacios. Padahal opsi yang satunya Leoni teman-teman, ya walaupun saat itu juga masih minim pengalaman, tapi setidaknya dia adalah pemain yang berpengalaman dengan kultur sepak bola Italia dan namanya juga sudah mulai cemerlang bersama Sampdoria. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan lihat pada layar di 27 Juni season lalu. Inter lebih memilih Palacios di harga 7 juta dibandingkan Leoni 5 juta. Yang per hari ini Leoni harganya naik berkali-kali lipat. Dan yang bikin deg-degan lagi adalah di musim ini lagi-lagi kita erat dikaitkan dengan back papan atas Serie A. Leoni, apakah Ausilio berhasil atau enggak nih teman-teman? Aduh, ngeri banget. Andai saja musim lalu Ausilio memilih dengan tepat ya, kita akan mendapatkan Leoni dengan angka 5 juta saja. Dan yang bikin gua sebel, makin curiga sama Ausilio teman-teman, bisa lihat nih lagi-lagi pada layar. Ini Palacios berfoto dengan agen pemain ya, dengan perantara transfer dari Argentina bernama Marcelo Sinomin. Dari yang gue baca teman-teman, Marcelo Sinomin ini adalah orang yang dekat dengan Ausilio. Dia adalah kepanjangan tangan atau orang yang dipercaya oleh Ausilio untuk transfer pembelian pemain dari bakat-bakat Argentina. Dan si Marcelo Sinomin ini adalah dalang utama, sosok belakang layar perekrutan Ricky Alvarez oleh Ausilio 13 tahun yang lalu. Salah satu perekrutan gagal kita. Kok ya setelah 13 tahun berlalu Ausilio nggak juga belajar ya teman-teman? Masih percaya aja nih rekomendasi dari Marcelo Sinomin ini. Oke, sebelum lanjut gue mau berterima kasih dulu untuk ke beberapa kawan yang sudah support ceking kita. Yang pertama ada support dari Vano. Dia bilang semoga channelnya berkembang terus. Waduh, gokil banget. Terima kasih banyak Vano. Ini uangnya langsung gue beliin jersey. Lalu kemudian ada 2 kawan kita juga yang udah support acara 4 Sehat 50. Yang pertama ada dari Y Art dan yang kedua dari Sun King. Terima kasih banyak ya kawan
kawan-kawan sudah support. Semoga acara ini benar-benar bisa terwujud. Dan bagi teman-teman lainnya yang ingin support, silakan bisa melalui Saweria, atau kalau ada yang mau transfer langsung ke bank ya, BCA atau Mandiri, bisa hubungi WhatsApp gua, ntar gua share nomor rekeningnya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, bulan depan hari Sabtu 2 Agustus kita akan ada kumpul-kumpul bareng Cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Banyak yang request, "Bang, ayo kopdar, ayo ketemuan." Oke deh, yuk gua usahakan mewujudkan ini teman-teman. Untuk pesertanya terbatas 30 peserta saja. Tidak ada HTM teman-teman. Karena kalau pakai HTM gua mau buat 100.000, 150 atau 200.000, gak akan nutup untuk mewujudkan ini. Gua pingin acara 4 sehat 5-0 ini berkesan juga, bisa live streaming sehingga bisa dinikmati oleh kawan-kawan Cerewetin Inter lainnya dimanapun berada. Dan tentu saja membutuhkan sound system dan perlengkapan-perlengkapan lainnya sehingga pertemuan kita nanti lebih proper, lebih bagus untuk didokumentasikan. Sekali lagi, Cerewetin Inter 4 sehat 5-0. Yuk disupport teman-teman. Apabila dana ternyata tidak terkumpul sesuai dengan yang dibutuhkan, maka sayangnya mohon maaf, berarti harus ditunda. Terima kasih. Lanjut teman-teman, soal dosa Ausilio ya. Itu tadi yang gua jelaskan adalah posisi center back tengah. Ingat, dosa-dosa Ausilio juga ada di sisi sayap. Sebelumnya kita merekrut Tajon Buchanan, lalu ingat pernah ada Dalbert, Lazaro, dan di musim ini kita membeli Luis Henrique 25 juta. Agak khawatir nih, tetapi ya gue tetap dukung lah. Semoga Luis Henrique bisa jadi the next Maicon, jangan jadi the next Dalbert. Kemudian dosa-dosa Ausilio lainnya bukan cuma soal membeli pemain dengan harga mahal, bukan cuma soal pemain gak perform, tetapi juga soal negosiasi kontrak. Kadang suka ngadi-ngadi nih teman-teman. Kalau diingat-ingat ya, Ranocchia di Inter itu 10 tahun, lama banget. Ya walaupun dia mengawali musim dan mengakhiri musim dengan manis, tetapi tetap saja di fase tengah-tengah ini ketika prime-nya Ranocchia dia menghilang. Lalu yang tidak kalah parah adalah Gagliardini. 6 musim di Inter, kontrak jangka panjang dan Inter kesulitan melepas dia. Dan di 2 musim terakhir, ingat ada satu pemain yang lagi sering banget kita caci maki, yaitu Aslani. Aduh, ya terlepas dia memang masih muda, butuh waktu, tetapi tetap saja 3 season di Inter Aslani sama sekali tidak berkembang. Dan di musim ini kayaknya Ausilio juga agak kesulitan nih melepas Aslani. Yang bikin khawatir adalah kontrak Aslani teman-teman berakhir di 2028. Masih 3 tahun lagi, gawat, bisa-bisa nih Aslani jadi the next Gagliardini. Direkrut di usia sangat muda, lalu kemudian pergi dari Inter di usia prime tanpa ada kontribusi berarti. Nah, yang menarik dari Ausilio, dia bukan orang baru di Inter, dia orang yang sangat lama, lebih lama dibandingkan Marotta teman-teman. Dia di Inter sudah sejak tahun 98 dan sudah selama 11 musim terakhir di Inter, tugas dia adalah terkait Mercato. Ini berarti Ausilio selama berada di Inter, dia sudah bekerja untuk 4 pemilik berbeda. Dari era Moratti, Thohir, Steven Zhang, sampai Oktri. Lalu kemudian Ausilio juga sudah bekerja bersama 8 pelatih berbeda. Ada De Boer, Pioli, dan kemudian ada Mancini juga, sampai dengan Cifu. Makanya teman-teman, sekarang gue mulai agak sangsi nih, mulai khawatir. Aduh, apa jangan-jangan Ausilio sudah saatnya kita lepas. Nah, sekarang kita lihat nih, budget kita yang tersisa 30 juta mau diapakan oleh Ausilio. Apakah dia berhasil memasak angka ini untuk mendatangkan Leoni atau tidak? Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah pro atau kontra dengan Ausilio? Apakah kita masih perlu percaya sama dia atau kita ganti direktur sport yang baru? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama bisa hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.